Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semua, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Saat ini kita sedang berada di kediaman Bung Usni Mariosa, seorang seniman gambus. Nah, ini adalah orang, dan beliau akan mengukir sebuah prestasi, yaitu bermain gambus selama 3 hari 3 malam untuk memecahkan rekor muri. Apakah akan tetap terlaksana? Kita lihat bagaimana nanti permainannya. Oke, kawan-kawan, ini adalah Bang Usni Mariosa, seniman gambus yang cukup nyentrik, luar biasa. Oke, kalau boleh nanya nih Bang Usni, nama lengkap Ikam ini siapa sebenarnya? Ya. Di KTP ya, di KTP ya? Di KTP Usni Mariosa. Oke. Kalau panggilan kawan-kawan dekat Zenai. Zenai ya. Oke. Oke Bang Usni, kelahiran tahun berapa Ikam nih? Aku kelahiran tahun 1957. Oke, luar biasa. Berarti lah berapa tahun sekarang? Sekitar 82 lah. Belum sampai. 65. Oh, 65 ya. Salah kalau secara matematik itu kurang-kurang. Oke, Bang Usni, Ikam ini kan adalah seorang seniman ataupun penggiat seni, khususnya seni musik. Iya. Sejak umur berapa Ikam mulai berkiprah, mengenal ataupun katakanlah terjun, berkecimpung di dunia musik maupun hal-hal yang lain? Ya. Jadi mengenal musik jadi sejak SD, tapi berkecimpungnya mulai SMP ke atas SLTP terus sampai saat ini, dan menekuni benar ketika mulai melang-lang buana tidak tahu kemana balik ke Belitung, itu baru eksis dengan kegiatan baik tentang berkesenian secara daerah Belitung ataupun pembuatan barang-barang seni. Oke. Sekitar tahun mulai 2006 2005 masuk ke Belitung lagi setelah berkeliling-keliling naik kereta, balik ke Belitung sekitar 2006 mulai bergiat secara seni secara Belitung Total lah ya, total. sampai saat ini. Oke, Ikam ini kan dikenal sebagai seniman gambus ya, tetapi banyak juga kawan-kawan lain maupun masyarakat mengenal Ikam ini sebagai seorang pencipta lagu. Nah, lagu pertama yang pernah Ikam ciptakan itu tahun berapa, Pak Usni? Lagu pertama yang diciptakan adalah tahun 75 sudah dinyanyikan, cuma lupa judul dan lupa lagu, tapi sejak itulah. Itu secara komersil. Secara komersil, kalau secara komersil itu sejak tahun 84. Ya. Oke, penguasaan di bidang alat musik. Ikam ini katakanlah profesionalnya di apa? Drum kah, tiup kah, ataupun gitar kah? Ya, awal-awal main musik ya tetap standarnya kan gitar kupung kalau gitu. Tapi aku beralih ke bass. Nah, akhirnya merantau ke Bandung, aku masuk di yayasan musik.
Indonesia IMI Bandung kan, itu aku mendalami tidak bermain dan skill tapi komposisi. Jadi artinya dari komposisi itu aku dapat menjadi menjuri dalam komposisi musik, mencipta lagu, dan mentelaah soal-soal sebenarnya musik itu. Jadi filosofi musik yang aku pelajari, apa itu musik dan untuk apa. Oke, Bang Yuda mungkin bisa juga bertanya tentang ini. Ya, itu Pak. Tanda-tanda apa? Lah sedikit ada batu pokok sedikit. Tanyaan setelah Bang ini, jadi kami banyak juga mengenal Ikam, baik secara pribadi maupun mengenal karya-karya Ikam selama ini. Bahkan karya Ikam telah kami perkenalkan di luar Belitung di festival lomba siswa nasional di Medan, sama dengan karya Pak Sofwan kami kenalkan di luar, dan ternyata orang luar menganggap lagu-lagu Belitung itu punya irama atau komposisi, kata Ikam tadi, komposisi lagu yang tak kalah indahnya, ya kan, dengan komposisi lagu yang dibuat oleh pop daerah dari daerah lain. Pertanyaannya gini, gimana Ikam dapat menemukan dari kata-kata dalam lagu Ikam itu kadang-kadang kami lihat adalah kata-kata Belitung yang mungkin lama tidak didengar orang, ya, masa melaju mak, kata-kata cuma, kemudian apa namanya, ada beberapa ya. Gimana Ikam menemukan kata-kata bahasa Belitung zaman lama? Nah ini ya, kebanyakan sebenarnya mayoritas ya lagu Belitung yang aku buat ya termasuk kawan kita almarhum Johnny Rodit, itu kebanyakan kami bukan lagu daerah Belitung sendiri, bukan diciptakan di tanah Belitung, tapi di luar Belitung ya. Banyak seperti Bang Johnny Rodit itu beliau banyak di Jakarta, dan aku sebenarnya dari Bandung sampai Jakarta. Jadi semua yang dirilis yang secara komersial lagu-lagu Belitung itu 90% diciptakan di luar Pulau Belitung. Nah, untuk kata-kata, mendapat kata-kata perbendaharaan kata untuk lagu-lagu Belitung itu memang ya karena orang Belitung, dan kami di luar itu tidak akan, kata-kata itu tidak akan larat. Misalnya Juma gitu ya, kami ingat Juma, tetapi kalau dari Belitung ini terus terang banyak larancu, mungkin tidak ada kata-kata Juma lagi, tetapi di luar yang kami ingat adalah bahasa ibu. Dan inilah untungnya kami dulu rajin nanggap itu artinya nyimak orang-orang tua berkelakar. Nah, diingatlah kata-kata orang dulu seperti sedekaan apa, kadang-kadang kan artinya kan itu ya jarang dipakai orang kan. Misalnya Samaido misalnya. Samaido jarang, memang Maido itu kan juga dari Jawa, juga bahasa Jawa juga Maido gitu. Samaido itu jarang. Bahasa Inggris juga ada Maido. Mai itu kan dari bahasa Inggris. Itu kan saya. Itu Mai Aidu. Ya. Benar. Jadi banyak kata-kata yang kami serap untuk dibuatkan sebuah lagu itu, kata-kata orang-orang tuh yang kami ingat gitu dalam benak kami, walaupun kami di mana. Nah, terjadilah rangkaian kata-kata filosofi orang-orang tuh dulu kan yang berkelakar. Makanya dalam lagu itu kan balada. Jadi artinya menceritakan hal-hal yang pernah terjadi gitu kan. Nah, rata-rata lagu kami berdua itu memang ada suatu komitmen. Kami akan membuat lagu adalah hal yang pernah terjadi gitu. Nah, jadi macam lagu Mainang, memang ada Mainang ya. Macam Abang Gau misalkan. Nah, itu kalau kita simak syair-syair itu menceritakan kejadian tahun yang lalu lah gitu ya, tahu ya, mungkin kejadian
secara orang lain, kejadian pribadi. Nah, tapi kebanyakan yang aku tangkap kejadian orang lain, dan kejadian pribadi adalah sifat dua, tapi yang positif gitu. Semua aja cerita berhitung yang positif gitu. Nah, jadi masalah penulisan lagu daerah itu terus terang itu 10 kali lebih sulit daripada menciptakan lagu pop Indonesia, Pak Yuda. Ya terus terang Pak. Jadi 10 kali lebih sulit ya. Nah, terus kalau bahasa Indonesia tidak perlu terlalu detailkan atau dieditnya gitu. Tapi bahasa Belitung kita harus setelah jadi harus banyak bertanya. Seperti orang-orang tuh ini kata-kata ini ada ke apa enggak ke gitu. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia udahlah, itulah gitu ya, buka kamus, oh benar gitu. Ya bahasa Belitung ya kita harus ini, karena di Belitung ini lain bahasa, daerah timur, utara, selatan, barat itu macam-macam. Jadi kalau lagu Belitung disarankan pada kawan-kawan atau siapa yang mau lagu Belitung, tolonglah usahakan bahasa Belitung yang dimengerti dari Belitung manapun gitu. Jadi yang kami ambil dalam bahasa lagu daerah Belitung adalah bahasa Tanjung Pandan. Nah, kenapa bahasa Tanjung Pandan? Karena bahasa Tanjung Pandan, apalagi daerah Pangkalalang Tanjung Pandan, itu seandainya bahasa Belitung Tanjung Pandan, orang Bertim juga tahu, orang Membalong pun tahu, orang Sijok tahu. Seandainya kami memakai sebelah-sebelah gitu atau Membalong, ya mungkin orang Sijok kurang paham dengan bahasa Membalong. Ya betul ya. Jadi karena pertimbangannya supaya lagu ini kan adalah sebagai kamus, sebagai kilas balik, sebagai cerita sejarah-sejarah. Nah, ditulis dalam lagu. Nah, supaya orang luar, orang dari selain dari Belitung Barat ya, Belitung Timur, Belitung Utara tahu. Nah, kami ambillah orang yang tahu dengan bahasa di Belitung, bahasa daerah mana yang netral gitu. Oke, dari perjalanan katakanlah menulis lagu itu sudah berapa banyak karya-karya lagu yang dihasilkan dari sebuah penciptaan Iya, bagus iya. ini? Nah, dari lagu, karena sebelum membuat lagu Belitung ya, tentang lagu Belitung itu aku dulu dengan di Jakarta, di Bandung itu lagu pop Indonesia. Kalau hitung-hitung dari pop anak-anak sampai pop rohani Sampai sekarang udah 100 lebih untuk pop Indonesia itu Pak, Oke. sekarang. 100 lebih lah untuk pop Indonesia. Iya. Itu semuanya telah dilindungi undang-undang dari Karya Cipta Indonesia dan Papri ya. Nah, untuk lagu Belitungnya yang setelah dirilis dan juga dilindungi ada baru 2 album. Lagu Kita Berkisah, titel lagu Kita Berkisah 1 dan 2. Dan yang belum dirilis udah siap sekitar 23 lagu daerah Belitung belum dirilis, siap gitu. Ya. Ya, oke. Untuk penciptaan katakanlah sebagai seorang seniman gambus, nah Ikam ini kan adalah pengrajin ya, ataupun pembuat gambus. Ya. Itu sudah berapa item yang dibuat? Nah, ini kita kembali masalah gambus ya. Ya, Kita belum cerita masalah item. Jadi masalah gambus ini awalnya sebetulnya sih ya dari kecil memang senang bermain dengan hal-hal barang-barang limbah gitu ya, dari sejak SD itu muat peletik ada kayu gitu ya. Dan ini pun hanya pembuktian gambus ini. Kenapa limbah-limbah yang layak kita bikin apapun asal kita mengerti, kenapa harus dibuang gitu, dibakar atau dibuang. Nah, aku hanya membuktikan bahwa limbah ini tidak main-main. Aku cobalah buat alat musik gambus. Karena sebelumnya referensinya adalah ngelihat kawan gitu, ngelihat kawan buat gambus dapat. Cuma dia memang ada pohon spesial gitu kan. Jadi aku lihat, aku coba-coba gitu ya. Aku coba kenapa batang pohon yang bagus itu tidak dibuat apapun gitu. Nah, aku cobalah buat gambus. Nah, makanya aku akan risih kalau orang
mengatakan aku ini sebagai pemain gambus gitu. Karena aku tidak merasa pemain gambus, tapi pembuat alat musik tradisional apapun, tak gambus. Nah, kenapa gambus? Karena yang layak untuk tradisional ini hanya yang benar-benar gambus, dan gambus pun tidak spesifik untuk gambus Belitung gitu. Tapi ada acuan gambus Belitung seperti ini, dan aku punya yang aslinya, aku dikembangkan. Jadi artinya kontemporernya ada. Nah, secara seteman apapun itu ya tergantung, tapi aku belajar adalah setemen yang standar secara orang Belitung gitu. Oke. Nah, jadi sekali lagi masalah gambus ini pun hanya pembuktian, bukan sebagai aku menjadikan gambusnya sebagai barang industri. Kalau memang menjadikan barang industri, aku tetap punya alat-alat canggih gitu ya, karena untuk komersial. Tapi sedapatnya, dan kalaupun misalnya ada yang berminat, ada beli, itu pun alhamdulillah. Tapi Dan tidak. harganya berapa ini kilo? Nah, harganya dari mulai 1 juta sampai 5. 5 juta ya. Oke. Kalau memang Sudah ada yang berbeda sudah harga, berapa ya. yang terjual? Kalau yang terjual tidak pasti, tapi yang jelas aku telah bikin 199 yang terdaftar. Tinggal lagi 200 berarti ya. Ya mungkin kurang satu. Jadi yang tercatat ya, aku bikin gambus ini yang tercatat ya, artinya tidak termasuk yang gagal gitu ya. 199 buah gambus. Nggak tahu entah kemana dananya, kurang tahu ya. Bagi Yuda, silakan lanjut lagi. Masih ada? Belum. Cukup ya. Oke. Oke kawan-kawan, kita akan saksikan permainan dari Bang Usni Mariosa. Ini dia. biasa. Oke kawan-kawan, kalau kita mengenal tentang permainan Alibata, ini kita kenal pula dengan Usni Mariosa Jim Haho ya. Jim Ya. Haho.